Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola. Halo. Mana cincin? Oh, disimpan. Oh, disimpan. Nah, ini spesial sekali karena kita tag hadap-hadapan musik, tentang musik ya. Masih musik. Masih musik. Dimanapun. Jadi kita pernah di hotel berbintang. Iya. Pernah di kafe. Pernah di tempat foto studio. Sekarang di pantai, men. Sekarang pantai. Ya. Kita ada di Bara. Kabupaten Bulukumba. Mantap. Bulukum Chaos. Bulukum Chaos. Bulukum Chaos. Ya, kali ini saya mau dan Brandon akan ngobrol sedikit sekali karena kita di sini mau jalan-jalan dan refreshing karena kita sibuk sekali belakangan ini. Asli. Hektik. Kita mau cerita tentang musisi-musisi rocker yang meninggal dunia. Wah, iya. Aduh. Kan kalau tidak salah 2 minggu lalu ya. Eddie Van Halen salah satu gitaris yang menginspirasi. Tidak Jonji, tidak Ji. Saya suka top gitu. Salah satu saya suka Eddie Van Halen. Siapa? Paul Gilbert. Sebagai gitaris yang ada di masa-masa saya masih SD SMP. Oke. Saya sudah sering dengar lagu Van Halen. Wih, gokil. Saya SD dengar Van Halen kelas 6. Kelas 6. Iya, udah dengar Van Halen gitu. Eddie dan Alex bersaudara. Oh, meninggal dunia karena kanker. Ya, 65 tahun. 65 tahun umurnya. Yeah. Coba teman-teman lihat di IG-nya Eddie Van Halen. Nah, lihat betapa mudanya dia, kelihatan. Iya, baru umur 65 tahun dan ternyata memang sudah lama mengidap kanker. Oh. Jadi meninggalnya Eddie tidak menimbulkan masalah atau cerita yang tidak baik ya. Malah anaknya kan sekarang udah, sebelum Eddie meninggal, anak itu juga ikut di formasi Van Halen. Oh iya, sempat jadi additional. Anaknya itu kelihatan sangat terpukul dengan kematian bapaknya. Wolfgang. Bapak terbaik. Iya. Yang pernah dia punya, ya pasti satu di bapaknya. Masa 2. Nah, sebelumnya kan yang paling dekat rocker yang meninggal Chris Cornell ya. Chris Cornell. Iya. Soundgarden itu beberapa tahun lalu dan bukan beberapa tahun lalu kalau nggak salah. Chester juga. Chester Bennington juga. Tapi Chris Cornell itu sampai sekarang masih heboh di IG-nya dia yang sekarang dipegang sama anaknya. Oh, itu anaknya yang pegang. Anaknya yang pegang. Oh, anaknya admin. Anaknya admin dan itu banyak mengupas hal-hal yang terjadi. Nah, seputar itu sampai meninggalnya doi. Wah, itu perihnya tuh kalau sampai anaknya yang upload sendiri. Dan kabarnya Chris Cornell sama Chester tanda kutip janjian. Bro, itu kan pernah ada tuh surat yang bocor. Ada beberapa statement bentuk surat email kalau nggak salah bocor. Ternyata Chester sama Chris Cornell ini tanda kutip janjian. Waduh. Apapun tujuannya, walau alam ya. Iya. Cuman dunia sangat berduka gitu karena terpukul setelah kan di grunge itu ada 4 band yang papan atas kan, dedengkotnya Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains sama Soundgarden. 3 udah meninggal frontman-nya. Alice in Chains meninggal frontman-nya. Yang paling heboh Kurt Cobain meninggal. Bum. Karena top. Dia meninggal karena stres. Dia terlalu ngetop. Yes. Orang mau ngetop, dia karena terlalu ngetop dia karena ini gitu. Terus ketiga nih Chris Cornell. Kalau satu Eddie Vedder yang masih Eddie Vedder itu semoga tidak ya. Semoga tidak gitu kan. Nah, sebelumnya kan juga kematian atau tewasnya rocker-rocker biasanya itu diselingi dengan berita-berita. Kalau di ranah yang lain Tupac Shakur, segala macam. Notorious B.I.G. juga itu juga dengan hal yang berbeda gitu. Jadi kematian pesohor musik itu biasanya diselingi dengan berita-berita yang kurang mengenakan. Terus digali-gali lagi masalahnya. Termasuk yang itu terakhir yang tadi kita sebutkan, Chris Cornell sama Chester Bennington. Ternyata mereka itu saling berkirim email,
beberapa tahun terakhir saling curhat dan lain-lain. Kalau Chester kan memang sebenarnya Chester ini adalah vokalis senior sebenarnya. Cuman memang ngetopnya pada saat di LP Linkin Park. Album Meteor meledak, kemana-mana lah. Siapa lagi ya? Lemmy Kilmister itu juga. Tapi Lemmy aman-aman, jadi maksudnya meninggalnya orang agak siap lah. Yang kayak ya sudah tua. Tapi Lemmy itu mewarisi banyak sekali hal. Iya sih. Kayak berpakaian gitu kan, yang jaket kulit, topi koboi, boots, brewoknya, segala macam. Dan memang Lemmy itu godfather of rock and roll. Nah, sebelum Lemmy siapa? Malcolm Young, AC/DC. Terus Pantera kan? Ini Vinnie Paul. Terus sebelumnya ada Dimebag Darrell juga. Itu juga. Ya, semua rocker-rocker itu yang telah meninggal dunia. Ya, kalau gosipnya ya, kalau selain yang sekarang dulu paling overdosis. OD gitu. Ya, OD dan lain. Tapi biasanya memang kalau rocker yang kena seperti itu bahkan. Kasus-kasus OD dan lain-lain. Kenapa? Karena gaya hidup rocker itu glamor katanya. Saya pernah baca malah di sebuah portal online beberapa tahun lalu, si Steven Tyler, dia membantah itu semua, bahwa rocker itu sebenarnya pencitraan, mabuk-mabukan dan lain itu pencitraan. Jadi memang karena gaya-gaya yang dulunya yang sangat-sangat cowboy kayak gitu. Jadi ya tempat nongkrongnya di bar dan lain-lain. Nah, muncullah generasi rocker yang memang sangat dekat dengan alkohol. Sama gitu. Kayak kalau misalnya soal kehidupan rockstar, baru-baru saya ngulik Mötley Crüe, yang Nikki Sixx sempat meninggal terus hidup lagi. Iya, Nikki Sixx itu kan koma. Dan setelah Nikki Sixx itu koma, terus bergabung kembali, menghidupkan kembali Mötley Crüe. Dia terlihat lebih kalem. Nah, itu. Iya kan? Itu sempat meninggal katanya, terus hidup lagi. Nah, ini kan ceritanya lucu itu. Dia sempat tanda kutip meninggal, terus bertemu dengan sesamanya katanya. Ketemu ini dan ada yang bilang bahwa dia ketemu John Lennon. Dia ketemu ini. Ada yang namanya Club of 27. Club of 27. Ya, berarti delete Kurt Cobain. Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Usia 27 tahun meninggal dunia. Nah, itu yang kejadian di meninggalnya Chester. Gitu. Jadi banyak hal yang terjadi sebenarnya di industri musik, banyak rock sekali. Gitu. Karena biasanya kematian rocker yang cukup punya nama itu bisa diulik-ulik, bisa digoreng, gitu. Mudah-mudahan ini hal ini tidak terjadi di Indonesia. Semoga. Gitu. Siapa lagi ya? Kalau kita mundur ke belakang kan, ya John Lennon lah, Jimi Hendrix, Bob Dylan. Bukan Bob Dylan. Siapa yang lupa. Pokoknya dia itu termasuk salah satu, tapi bukan rocker. Itu yang gambar mukanya. Kan, siapa lagi namanya? Siapa lagi? Ada petir di mukanya tuh. Itu David Bowie. Itu juga meninggal dunia. Rockstar yang meninggal dunia. Itu termasuk David Bowie. Lupa yang tadi. Lanjut ke Queen. Freddie Mercury juga meninggal dunia. Freddie meninggal dunia. Nah, Cliff Burton. Iya, Cliff Burton juga Metallica ya. Pada saat lagi naik-naiknya tuh albumnya. Awal hasil digantikan dan sampai sekarang. Tapi nama Cliff Burton itu di Metallica tidak bisa dibilang tidak tergantikan. Iya, tidak bisa hilang itu. Tidak bisa hilang, walaupun Robert Trujillo juga gila, gokil. Walaupun saudara Jason Newsted sama Robert Trujillo. Tapi tetap Cliff Burton menjadi tonggak utama. Cliff Burton, Lars Ulrich sama James Hetfield itu adalah pendiri original dari Metallica. Terus siapa lagi ya? Ini juga yang jarang dibahas, Randy Rhoads. Ozzy Osbourne. Iya. Itu. Ozzy Osbourne kan belum meninggal. Gitarisnya Ozzy Osbourne. Betul. Itu Randy Rhoads. Ronnie James Dio. Kalau Ronnie James Dio kan memang ya dia kan pemakan kelelawar tanda kutip di panggungnya. Gitu agak aneh gitu kan. Banyak juga rocker
yang dikategorikan penyembah. Iya. Bla 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 gitu. Alice Cooper, tapi Alice Cooper masih hidup. Iya, Alice Cooper masih hidup. Nah, itu Ronnie James Dio itu. Ronnie James Dio. Tapi yang masih sehat walafiat itu adalah Ozzy Osbourne. Iya, Ozzy Osbourne. Malah ya. Tapi saya bingungin Ozzy Osbourne kalau bicara agak kurang jelas, tapi kalau nyanyi jelas. Kayaknya pencitraan. Sepertinya pencitraan kalau Ozzy Osbourne. Karena memang Ozzy Osbourne itu kan dengan Black Sabbath-nya menjadi salah satu tonggak rock yang itu fenomenal juga. Kalau tidak ada Black Sabbath mungkin tidak ada metal. Iya, itu kan albumnya yang dinobatkan sebagai tonggak awal metal. Black Sabbath itu album kalau misalnya rilis 40 tahun lalu kalau nggak salah album itu. Oh iya. Albumnya Black Sabbath itu ya. Itu dari soundnya sudah apa ya? Jadi embrio metal memang, doom metal, stoner dan kemana-mana. Siapa lagi ya rockernya? Pat Torpey juga kan. Pat Torpey ya, si drummernya Mr. Big juga meninggal. Tapi di antara rocker-rocker itu memang yang menarik perhatian itu antara lain Kurt Cobain. Karena ada kontroversi. Ya. Yang paling dekat meninggalnya Chester. Sama itu ada konspirasi ya tiba-tiba. Chris Cornell kan. Karena sampai sekarang belum ketahuan apakah dia bunuh diri atau dibunuh. Gitu. Nah, dengan adanya yang tadi kita bahas, dengan adanya beberapa surat dan berkirim pesan dengan Chester, mereka katanya janjian. Udah ngeri jadi. Udah ngeri juga itu. Janjiannya bunuh diri. Janjiannya di alam baka. Bro, di mana? Sampai, Mak. TW. Belum pede, Ces. Saya lagi tunggu. Lagi tunggu panggilan. Nah, begitu Brandon. Di Indonesia tidak seheboh itu ya. Kematian rocker-rocker. Kalau ada rocker meninggal terus ada konspirasi di belakangnya, enggak ada ya. Enggak ada kayaknya. Masih aman-aman saja. Masih aman. Kalau bukan sakit karena tua, ya memang tiba-tiba entahlah mati muda. Cuma memang terakhir Eddie Van Halen 65 tahun. Terus ada fotonya kan yang di-up sama Ozzy Osbourne. Oh iya, Ozzy Osbourne satu-satu gitaris charming. Dia sangat dekat. Iya. Katanya pernah kerja bareng. Eddie Van Halen juga dengan Steven Tyler juga tiba-tiba menongol. Iya, fotonya udah sama-sama tua 60-an, men. 60-an. Gokil. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya yang tadi saya sempat singgung. Gaya keseharian rocker itu sebenarnya adalah settingan. Iya, kebanyakan settingan. Kebanyakan sebenarnya karena settingan. Industri musik di Hollywood di Amerika sana itu memang membangun industrinya dengan perencanaan. Ya, sudah direncanakan dari awal segini. Nah, tapi apakah statement itu benar? Karena ini yang saya pernah baca memang Steven Tyler yang bilang. Ya, ini dari Steven Tyler. Mereka itu sehari-harinya itu nge-gym ternyata. Oh iya, sangat ini juga jauh dari alkohol. Iya. Sama juga Avenged Sevenfold, saya sempat beli film dokumenterinya. Itu setelah saya beli, itu kan nontonnya, pergi ke bar, minum bir. Tapi setelah ada beberapa video di YouTube, dia kayak klarifikasi yang kayak, itu demi kepentingan film dokumenternya. Aslinya kan semua jadi badannya. Iya. Dan demi kepentingan industri musik rocknya. Karena industri musik rock itu terkenal dekat dengan bir, sex, drugs, and rock and roll. Ya, sex, drug, and rock and roll. Tapi itu bangunan yang diciptakan oleh industri, ya, karena ujungnya adalah kapital. Selling. Cuan, bos. Iya, cuan, gitu. Jeans robek pun itu kan jadi industri. Iya kan? Jaket kulit. Walaupun juga terkenal dengan anak-anak motor Harley, tapi jaket kulit identik dengan rock gitu kan, musik keras, Bowie, ya kan? Gitu. Oke. Nah, itu beberapa informasi tentang wafatnya atau meninggalnya beberapa rocker yang kugiran itu istilahnya papan atas lah, yang terpandang itu istilah dulu rocker kugiran yang baru saya tahu ini kugiran. Baru saya tahu kugiran. Oke, mantap. Jadi kita masih akan ketemu lagi dengan beberapa isu-isu atau pembicaraan sebenarnya tidak penting sebenarnya, tapi kalau mau bertukar informasi boleh dong. Siapa tahu juga teman-teman yang nonton ini mau kasih bahas ini. Iya, bahas ini, coba bahaskin, tapi tulis di komen. Ya. Like, share, komen. Uhuy.
Nah, oke teman-teman, hadap-hadapan kita masih mau main di pantai, ya. Habis itu malam-malam kita mau bakar-bakar, barbecue. Yang jelas informasi ini mudah-mudahan menjadi sumber informasi yang berguna, ya, bahwa all that rockstar life just a gimmick. Gimmick. Hidup penuh gimmick. Kita ingat, cari ceritanya Nikki Sixx. Iya, Nikki Sixx. Cari itu ceritanya itu. Nikki Sixx itu salah satu basis yang belakangan berjadi inspirasiku. Kalau katanya orang mati suri. Iya, mati suri asli. Mati suri. Coba tanya Nikki Sixx, telepon. Apa yang kita lihat gitu. Iya. Nick, halo Diman. Halo Nick, Diman. Gitu. Ketemu siapa saja. Ya, yang jelas menurut saya dan Brandon sepakat bahwa itu adalah gimmick, ya. Jadi apapun yang cerita di balik kematian Chris Cornell, Chester Bennington, walau alam kita tidak tahu. Tapi kalau masalah gaya hidup itu adalah gimmick. Oke. Mudah-mudahan jelas informasinya dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di hadapan berikutnya, edisi musik berikutnya.